Selamat pagi. Hari ini kita belajar mengenai mobile computing. Mata kuliah ini mempelajari mengenai teknologi-teknologi yang berkaitan dengan komputasi mobile, yang mana teknologi tersebut saat ini menjadi suatu teknologi kunci di kehidupan kita sehari-hari. Manusia memang selalu berharap banyak terhadap teknologi. Keinginannya tidak puas-puas terhadap teknologi. Selalu banyak hal diinginkan supaya teknologi membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentu juga harus diingat bahwa teknologi itu memiliki keterbatasan. Harapan bahwa teknologi uh, yang diinginkan oleh manusia adalah komputasi yang lebih powerful, tapi perangkatnya lebih kecil, ringan, ringkas, dan menarik, serta konsumsi energinya rendah. Tentunya harus interface menyesuaikan dimensinya. Kemudian teknologi tambahan berupa device location awareness atau komputer yang menyesuaikan lingkungan. Apa contohnya? Silakan kalian cari. Begitu juga teknologi user location awareness, komputer mengenali lokasi pengguna dan memberikan respon. Kemudian harapan yang lain adalah bahwa teknologi akan lebih kecil, murah, portable, dan replaceable, serta integration dan disintegration, artinya bisa disambungkan terhadap modul-modul yang lain atau bisa dihubungkan dengan teknologi yang lain. Nah, ini merupakan gambar dari evolusi dari handphone ya. Tahun 92 handphone masih cukup besar. Kemudian sampai dengan saat ini sudah semakin kecil, bahkan arloji pun juga bisa digunakan untuk telepon. Kita bayangkan zaman dulu telepon atau handphone hanya digunakan untuk telepon saja. Kemudian dari sisi aspek bergerak, maka aspek mobility-nya adalah user mobility. Jadi perangkat ini dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dan bisa dihubungkan dengan berbagai perangkat yang ada, entah melalui Bluetooth, wireless, dan sebagainya. Apa itu mobil computing? Silahkan lihat tabel ini, ada perbedaan antara wireless dan mobile. Ya. Tentu perangkat mobile didesain untuk bisa bergerak meski tetap memiliki kemampuan komputasi. Kemudian teknologi pendukung lainnya adalah jaringan komputer, yang mana ini adalah wireless, ya, dan banyak standarisasi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk perangkat mobile ini. Suatu misal adalah wireless LAN, kemudian telekomunikasi seluler, dan sebagainya. Siapa saja yang membutuhkan mobile computing? Nah, tentu banyak. Anda pun juga sangat membutuhkan ya perangkat mobile computing. Ilustrasi ini memberikan bahwa hampir semua lini kehidupan memerlukan teknologi komputasi bergerak. Suatu misal polisi, dia akan menggunakan laptop yang terhubung ke server, yang ketika dia inputkan sesuatu di situ, maka akan memberikan informasi yang dikehendakinya. Atau misalnya nomadic user, nah, pengguna yang bekerja berpindah-pindah ya, asal punya modal laptop yang berhubung ke jaringan komputer, maka dia bisa bekerja dari mana saja. Contohnya ketika Anda mengikuti mata kuliah ini ya, e-learning bisa dilakukan dari mana saja. Kemudian teknologi mobil computing yang lain adalah smartphone. Nah, perangkat ini merupakan setiap orang punya, ya. Bahkan Anda pasti akan lebih kehilangan smartphone ya daripada buku catatan. Benar nggak? Kemudian teknologi yang lain yaitu wearable computing. Sesuai dengan namanya, wear itu dipakai, ya, jadi teknologi yang melekat di dalam tubuh kita, yang dipakai, suatu misal arloji. Kemudian kacamata yang ada MP player-nya,
Bahkan sekarang kacamata juga sudah ada kamera mininya. Contoh yang lain adalah pendeteksi detak jantung ya, yang dihubungkan dengan smartphone sehingga bisa diketahui berapa detak jantungnya saat digunakan. Kemudian yang memerlukan komputasi bergerak lainnya adalah smart home. Kenapa kok smart home membutuhkan? Ya, karena di dalamnya terdapat banyak hal-hal yang bisa dikontrol atau direspon ya, dan bisa dikendalikan oleh smartphone, ya, oleh laptop juga. Bahkan ruang pertemuan pun juga memerlukan teknologi mobil computing karena di dalamnya ada perangkat sound system yang wireless, kemudian ada server lokal misalnya, ada printer atau scanner yang terhubung ke masing-masing laptop secara wireless. Kemudian untuk bisnis pun juga memerlukan aplikasi komputasi mobile. Suatu misal adalah fleet management. Fleet management ini merupakan suatu sistem yang mengatur tentang mobilitas kendaraan. Nah, biasa dipakai untuk taksi ya, dilengkapi dengan GPS, atau mungkin mobil-mobil perusahaan yang bisa di-tracking oleh GPS. Kemudian penanganan bencana pun juga memerlukan teknologi ini, ya, karena itu memiliki sensor. Suatu misal sensor tsunami, sensornya ada di laut, kemudian dihubungkan ke satelit, satelit akan memberikan informasi ke kantor pusat, nah, sehingga datanya bisa diolah. Bahkan game pun juga terhubung sebagai perangkat mobil computing. Anda bisa bermain di HP, ya, dan bergabung dengan teman lainnya, atau istilahnya adalah mabar, main bareng. Yang lain, bisakah Anda sebutkan perangkat mobil computing yang lain? Coba disebutkan selain di atas. Ya, kemudian di teknologi mobil ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu konsumsi energi. Nah, penelitian para ahli sedang meneliti mengenai konsumsi energi atau baterai ya, yang akan dibuat gimana caranya supaya baterai yang dibuat itu tahan lama. Kemudian karena perangkatnya kecil, maka GUI-nya terbatas. Merancang tampilannya juga harus disesuaikan dengan dimensi perangkat tersebut. Kemudian dalam perangkat mobil computing, karena menggunakan wireless, ya, tanpa kabel, maka rentan terkena gangguan karena interferensi. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara kerja telekomunikasi seluler yang bisa dimanfaatkan untuk perangkat mobile, sehingga perangkat tersebut bisa digunakan untuk banyak hal, baik untuk telekomunikasi, untuk mengontrol, monitoring, dan sebagainya. Demikian kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.